Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi ke video kedua. Pada video kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses aplikasi pembelajaran SMP Dharma Loka. Di sini saya mohon minta perhatian adik-adik agar dapat mengikuti penjelasan dari saya. Setelah kita membuka website sekolah, seperti yang adik-adik lihat pada tampilan di layar ini, kita menekan menu dan kita menekan masuk. Di sini saya akan memberikan adik-adik ID dan kata sandi. ID dan kata sandi ini sudah dapat adik-adik akses melalui grup WhatsApp yang telah dibagikan. Silakan adik-adik periksa atas nama adik-adik dan ambillah NIS dan kata sandi. Saya akan mencontohkan salah satu ID saja. Kemudian setelah kita memasukkan ID dan kata sandi, kita tekan masuk. Oke. Setelah kita menekan OK, di sini saya akan mengenalkan kepada adik-adik semuanya mengenai menu-menu pada website SMP Dharma Loka. Yang pertama, adik-adik perhatikan pada tulisan total pertemuan kelas 7A. Di sini adalah jumlah pertemuan adik-adik mengikuti pembelajaran. Kemudian total mengunjungi pembelajaran. Ini juga untuk memberikan adik-adik informasi sudah berapa banyak adik-adik mengikuti ataupun mengunjungi pembelajaran. Dan seterusnya. Kemudian perhatikan pada bagian tabel. Adik-adik semuanya silahkan diperhatikan jadwal belajar hari ini. Ini adalah tampilan ataupun tabel kegiatan yang akan menampilkan pembelajaran pada hari ini juga. Ya adik-adik semuanya. Jadi ingat adik-adik, ketika adik-adik ingin melihat hari ini belajar apa, berarti adik-adik melihat pada tabel kegiatan hari ini. Adik-adik dapat melihat dengan cepat melalui tampilan tabel ini ya. Kemudian di sini ada daftar Zoom hari ini. Ketika adik-adik ada Zoom, maka akan tertambah list seperti tabel di atas. Jadi adik-adik akan lebih cepat mengetahui apakah hari ini ada Zoom dengan mata pelajaran apa. Seperti itu ya adik-adik. Kemudian pada menu kalender. Kalender ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai tanggal hari ini. Oke, adik-adik perhatikan cara mengakses materi pembelajaran secara keseluruhan adalah menekan ataupun mengakses menu seluruh daftar kegiatan yang ada pada tabel kegiatan hari ini. Tabel ini, menu ini akan menampilkan seluruh kegiatan yang adik-adik ikuti ataupun yang akan adik-adik ikuti selama pembelajaran di website SMP Dharma Loka. Adik-adik dapat memperhatikan P1 adalah pertemuan pertama. Ya adik-adik semuanya. Kemudian bagaimana cara mengakses materi yang telah di-upload oleh Bapak Ibu Guru? Yang pertama, adik-adik perhatikan pada tulisan mata pelajaran ataupun matpel. Di sini ada tulisan mapel yang berwarna biru. Adik-adik cukup menekan sekali. Kemudian adik-adik akan diarahkan kepada website ataupun materi pembelajarannya. Nanti pada tampilan materi pembelajaran ini akan diberitahu pada adik-adik bahwa siapa Bapak Ibu gurunya, jam berapa pembelajarannya akan dimulai, hingga jam berapa pembelajarannya selesai.
ya adik-adik. Kemudian adik-adik perhatikan pada halaman ataupun tampilan selanjutnya di sini terdapat menu absensi, ya adik-adik. Jadi ketika adik-adik mengikuti pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi absen sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Coba adik-adik perhatikan pada tampilan yang saya tampilkan saat ini. Di sini sudah diberitahu, pilihlah salah satu jenis kehadiran absensi. Dapat berfungsi pada jam 7 hingga jam 10. Lebih dari waktu yang disebutkan dianggap terlambat. Kemudian adik-adik perhatikan pada tampilan di bawah ada pemberitahuan status absensi saat ini. Status absensinya apa? Belum absensi. Berarti adik-adik harus segera absensi, ya. Setiap pembelajaran apapun adik-adik harus absensi secara mandiri, ya. Diusahakan tanpa lagi diingatkan oleh Bapak Ibu guru. Kita coba absensi, ya adik-adik, kita tekan hadir sekali. Seperti ini. Kemudian kita tekan kirim absensi dan kita tunggu hingga muncul pesan absensi Anda telah diterima. Kita tekan OK dan kita tunggu kembali. Oke, setelah adik-adik sudah menekan absensi, akan terupdate kembali ataupun akan terperbarui kembali informasi mengenai absensi adik-adik pada pembelajaran pertemuan pertama ini. Ya adik-adik. Kemudian adik-adik dapat melihat video ataupun materi dari Bapak Ibu guru. Tetapi apabila tidak ada video dan tidak ada materi, maka akan ditampilkan seperti yang adik-adik lihat sekarang. Tidak ada video, tidak ada materi. Seperti itu. Apabila ada video, maka akan tampillah videonya. Apabila ada video dan ada materi, maka akan tampil kedua-duanya. Ya adik-adik. Kemudian di bawah juga ada menu latihan. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi, adik-adik silakan coba kerjakan. Untuk mencoba saja apakah adik-adik berhasil mengerjakan latihannya atau tidak. Adik-adik isi emailnya, isi nama lengkapnya, kemudian pilih kelas adik-adik semuanya. Kemudian diisi semuanya, kemudian tekan kirim. Seperti itu cara mengerjakan latihannya. Kemudian di bawah ini adalah menu Zoom Meeting. Jadi apabila ada Zoom Meeting, ID Zoom Meeting dan URL Zoom Meeting akan ditampilkan pada menu yang adik-adik lihat saat ini. Tetapi ketika tidak ada Zoom Meeting, maka akan dikatakan seperti yang adik-adik lihat sekarang. Hari ini tidak ada Zoom. Ragu. Mari tanyakan kepada Bapak Ibu gurunya. Ya, seperti itu. Jadi silakan adik-adik coba kerjakan untuk mencoba apakah adik-adik sudah bisa mengerjakan latihan atau belum, ya. Ini hanya percobaan saja adik-adik, jadi tidak ada masuk ke dalam nilai, ya. Kemudian bagaimana cara mengetahui kelas kita, ya. Seperti itu adik-adik ya. Gimana sih saya kelas berapa sih? Siapa sih wali kelas saya? Nah, di sini adik-adik klik profil adik-adik ataupun nama, ya. Kemudian nanti akan muncul di sini profil. Nah, pada profil ini adik-adik silakan diklik. Di sini akan menampilkan data-data adik-adik semuanya, ya. Di sini ada nama, murid, kelas, dan nanti akan muncul nama wali kelas adik-adik semuanya, nomor HP adik-adik, dan grup kelasnya, ya. Oke. Jadi apabila nanti akun-akun adik tidak muncul seperti yang adik-adik lihat tadi, ya, apabila nama wali kelas, nomor HP wali kelas, dan grup kelasnya tidak muncul, maka adik-adik tolong beritahu kepada pihak tata usaha, ya, agar dipastikan kembali siapakah wali kelas adik-adik, ya. Oke. Adik-adik perhatikan, ini adalah tampilan profil adik-adik. Jadi adik-adik silakan langsung bergabung dalam grup WhatsApp dengan wali kelas. Caranya seperti apa adik-adik? Kita klik, ya, kita klik sekali link WhatsAppnya.
kemudian kita tekan WhatsApp-nya ataupun nanti akan terarahkan ke WhatsApp ya, seperti ini. Adik-adik tinggal menekan bergabung ke grup ya adik-adik ya. Jadi seperti itu caranya. Maka adik-adik telah terhubung kepada wali kelas adik-adik semuanya. Baik, saya lanjutkan kembali adik-adik. Kemudian adik-adik dapat mengganti foto melalui menu ini. Adik-adik klik tulisan ubah fotonya ya. Kemudian nanti adik-adik dapat memilih foto. Kemudian kita akan kembali lagi ke halaman utama kita adik-adik. Di sini saya akan mengenalkan kepada adik-adik menu-menu yang ada di dalam website ya. Jadi pertama ada menu belajar. Dalam menu belajar ini dibagi menjadi dua menu, yaitu menu daftar kegiatan belajar dan akses materi. Daftar kegiatan belajar ini adalah daftar keseluruhan yang sebelumnya adik-adik lihat. Di sini ada waktu belajar. Kemudian di sini adalah waktu absensi. Ya, adik-adik bisa mengunjungi dengan cara menekan mata pelajarannya seperti tadi. Di sini adik-adik bisa lihat kegiatannya itu pertemuan keberapa. Kemudian tema. Tema ini adalah judul pembelajaran, ya. Contohnya ini adalah uji coba latihan, seperti itu. Kemudian akses materi. Akses materi ini digunakan agar adik-adik dapat mengakses materi berdasarkan mata pelajaran ya. Ini baru satu mata pelajaran. Nanti ketika Bapak Ibu gurunya sudah mengupload materi pembelajarannya, maka menunya akan menampilkan seluruh mata pelajaran yang adik-adik ikuti. Seperti itu. Kemudian adik-adik tinggal memilih ingin pertemuan keberapakah. Adik-adik buka pertemuan pertama misalnya. Apa judul pertemuannya? Uji coba latihan misalnya. Nanti pada kode akses ini akan langsung muncul 315. Jadi adik-adik tidak perlu lagi menekan menunya ya. Kita tekan akses materi. Nah, jadi adik-adik bisa mengakses materi dengan seperti cara yang adik-adik lihat sekarang. Oke, ya. Jangan lupa lagi adik-adik ya untuk mengerjakan latihan. Agar apa? Agar memastikan adik-adik bisa mengerjakan latihan dari Bapak Ibu guru. Baik. Kemudian di sini ada menu informasi ya adik-adik. Jadi dalam menu informasi ini ada informasi tata tertib, ketuntasan adik-adik. Ketuntasan ini berupa daftar mata pelajaran dan berapakah nilai KKM-nya ya. Kemudian ada daftar guru. Jadi adik-adik bisa melihat gurunya siapa saja. Kemudian ada menu absensi. Jadi ketika adik-adik absensi itu akan terdata di guru adik-adik. Guru-guru bisa melihat apakah adik-adik telat hadir atau apakah adik-adik sudah hadir ataukah apakah adik-adik itu izin ataupun sakit ataupun yang lain ya. Begitu juga dengan menu nilai. Menu nilai ini digunakan untuk apa? Untuk adik-adik melihat nilai-nilai latihan yang telah dikerjakan. Dan tentunya nilai ini akan dapat adik-adik lihat ketika guru-guru mata pelajaran sudah menambahkan atau mengupload nilai pembelajaran adik-adik. Ya. Baik, kita akan mencoba mengakses menu ketuntasan ya. Menu KKM. Jadi untuk tata tertib kita skip dulu adik-adik ya. Ini tata tertib belum dapat diakses. Mungkin beberapa hari ke depan baru bisa diakses. Kita tekan KKM. Nah, di sini informasi apa yang dapat adik-adik dapatkan yaitu mengenai mata pelajaran. Di kelas adik-adik ada mata pelajaran apa saja. Kemudian jam berapa jadwal belajarnya ya. Kemudian berapakah nilai KKM-nya. Kemudian siapakah nama Bapak Ibu gurunya. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara mengenali guru-guru adik-adik semuanya, yaitu dengan cara menekan menu, menekan informasi, dan menekan menu guru ya. Adik-adik perhatikan
Ketika Bapak Ibu guru sudah mengupload foto profil, maka nanti akan muncul seperti yang adik-adik lihat. Ya, akan muncul foto Bapak Ibu gurunya. Kemudian adik-adik bisa ataupun dapat mengikuti Bapak Ibu guru, apakah itu Instagram ataukah WhatsApp, Facebook, Twitter ataupun email. Tetapi tentunya ketika Bapak Ibu tidak menambahkan, maka adik-adik akan ataupun tidak akan menemukan apa yang ingin adik-adik lihat ya untuk media sosialnya. Oke, baik. Kemudian saya ingin mengajak adik-adik melihat menu absensi. Ya, menu absensi, kita tekan absensi. Kemudian kita tekan mata pelajarannya. Kemudian kita tekan lihat absensi. Jadi absensi ini bersifat per mata pelajaran ya. Jadi adik-adik memiliki sekitar 21 pertemuan. Ya, adik-adik ya. Adik-adik memiliki sekitar 21 pertemuan semester ini. Tentu apabila ada perubahan, sistem akan mengikuti ya. Di sini adik-adik dapat lihat pertemuan 1. Tadi kita sudah coba absensi, maka absensi adik-adik dianggap H. Kenapa H? Karena H ini hadir ya. Kemudian apabila status di pertemuannya ini adalah TH, adalah telat hadir. Berarti adik-adik itu absensi setelah lewat dari jam yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian ada I. I itu untuk izin. Kemudian apabila status kolomnya kosong, berarti itu belum hadir ataupun adik-adik tidak hadir. Setelah absensi ini berjalan selama 1 hari, berarti adik-adik sudah tidak bisa absen ya. Tetapi apabila adik-adik melewati jam yang ditentukan Bapak Ibu guru untuk absensi, maka adik-adik dianggap telat hadir. Tetapi apabila adik-adik absensi di antara waktu yang ditentukan Bapak Ibu guru, maka tentu dianggap hadir ya. Kemudian nilai. Jadi di sini adik-adik juga bisa melihat nilai. Bapak Ibu orang tua dari murid juga bisa melihat ya nilai mengenai mata pelajarannya. Misalnya mata pelajaran TIK. Mari kita lihat daftar nilai. Jadi ini adalah contoh daftar nilai. Nah, ya. Jadi apabila kosong, maka ini bukan berarti anak Bapak Ibu ataupun adik-adik tidak mengerjakan. Tetapi karena adik-adik belum mengikuti ataupun kegiatan pada latihan 4 ini belum dilaksanakan. Ya, apabila terdapat nilai yang berwarna merah, berarti itu diartikan remedial. Berarti adik-adik dapat menghubungi Bapak Ibu gurunya bagian mana yang harus adik-adik rubah ya. Seiring berjalannya semester ini akan penuh dengan nilai adik-adik semuanya ya. Jadi tolong adik-adik semuanya lebih rajin memperhatikan nilai-nilainya. Jangan sampai banyak merah ya. Apabila ada merah, segera cari Bapak Ibu gurunya, langsung diremedialkan ya. Seperti itu adik-adik semuanya. Untuk menu laporkan ini belum dapat digunakan ya adik-adik, sama seperti menu tata tertib. Baik, mungkin sampai di sini saja adik-adik. Silakan adik-adik mencoba mengerjakan latihannya. Untuk apa? Untuk memastikan adik-adik bisa mengerjakan latihan melalui aplikasi sekolah. Ya adik-adik. Oke, kalau begitu kita bisa tekan keluar untuk keluar dari aplikasi. Kemudian di sini ada forum kelas. Jadi adik-adik bisa mungkin berpesan secara waktu yang langsung dengan teman-teman ya. Tetapi menu chat ini belum ada suaranya ya. Oke, baik. Sudah seperti itu saja. Kita akhiri tutorial kita pada video kedua ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya ya. Selamat mengerjakan latihannya. Terima kasih. Selamat malam.